Head down to the basement, it's dark inside. I don't feel like I'm gonna see something. Be realistic. You got no guts and no knife, you just heal, see nothing artistic. Acting sadistic, bureau of morons, let's see if you can handle it. No bars, no parts, no barks, it's true. Cage me in glass, still gonna break through. Tell me what is hot in you. My open mind, bloodshed if the love that I do. If you're with me, then just know that you're chosen. Spend time, no waste, don't let the doors open. Outside's dangerous, nothing's funny about that. Welcome to my set of mind, my set of time. I see them girls, they're addicted to sound, they're breaking the last. That is all the ground people expose us. I'm still standing here and getting stronger, past the borders. I summon no demon but skillers that make you bored though. Back then I was damaged, Islam my whole day was Spanish. Rocks like a savage, carrying my bag to the airport like baggages. To let my business receiving the package. Jangan gitu dong sama tamu kita, ya kan? Baik lu, Sat. Ini temen lu kan? Agent Veros, petarung terbaik yang kalian punya. Dia udah nyelesain 26 misi tingkat tinggi dan bahkan dijuluki dengan The Undefeated. Tapi sayangnya dia terlalu percaya diri karena berharap misi ini adalah misi yang ke-27 yang bisa ia selesai. Tapi nyatanya ini bakal jadi kuburan untuk julukannya itu. Oke. Lo gak usah takut. Gue akan ngasih dia kesempatan. Dan gue akan biarin dia hidup. Asal dia mau gabung sama gua. Gua gak akan berkhianat dengan agensi gua, apapun terjadi. Gua lebih milih mati daripada jadi anjing perhara lo. Gue jadi sedih. Lo nganggep gue sebagai orang jahat. Padahal, gue udah nyelamatin nyawa banyak orang dari yang namanya penyiksaan. Seharusnya, orang-orang yang ikut campur dalam urusan gue harus tahu yang rasanya tersiksa lebih lama lagi. Tapi, gue biarin mereka mati lebih cepet. Gimana? Gue baik kan? Banyak bacot lo. Woi, pegang dia. Banci lo. Banci lo bilang. Sekarang giliran lo. Oke. Gue akan berkhianat. Gue akan lakuin apapun yang kalian mau. Dan gue akan kasih informasi yang gue punya. Asalkan gue tetap hidup. Gila lo. Lo yang udah gila. Dari awal, aku udah bilang gak usah nerima misi ini. Tapi lo keras kepala. Sekarang apa? Gue juga harus mati di misi gila ini. Kirain adil. Sorry Ros, gue masih pengen hidup. Kau tau gue kan? Gue gak semudah itu percaya sama orang. Bisa jadi itu rencana kalian untuk menyusup badak hitam. Ivan, gue bakal kasih lo kesempatan asal lo mau ngebuktiin omongan lo itu. Tin, kenapa? Lo gak mau? Oke, gue mau. Zen, sadar. Sorry Ros, gue gak bisa jadi teman baik bagi lu. Silakan. Selamat bergabung di Badak Hitam. Round one.
Mak. Mati. Udah mati aja gua. Ah. Kak. Udah. Dari sana. Bukan satu yang salah, Cok. Hajar. Mampus. Bos. Kamam. Ini kami, 4 sahabat yang udah dari kecil sama-sama. Bahkan dikeroyok pun harus sama-sama. Tapi kalau ditanya kenapa kami dikeroyok, jawabannya simple. Karena kami dianggap lemah. Contohnya ini nih, namanya Ampun. Di antara kami semua, cuman dia yang badannya paling gede tapi mentalnya paling tipis. Gimana enggak? Tiap kali kami dikeroyok, kami harus lindungin dia supaya nggak kena pukul. Padahal harusnya kebalik. Karena kalau dia kesentuh dikit aja, dia langsung nangis. Dan kalau dia udah nangis, kami harus keluarin uang untuk diamin tuh orang. Tapi walaupun gitu, Ampun mahir di bidangnya. Dia suka banget ngotak-ngatik barang. Bahkan dia pernah aktifin bom waktu yang kami temui di dalam tanah. Walaupun untungnya nggak meledak. Katanya, Suatu saat gua bakal ledakin orang yang udah gangguin gua. tapi itu cuma bacotnya doang kok. Dan ini Reza. Di antara kami semua, cuman dia yang punya mata paling tajam untuk melihat musuhnya dari jarak jauh sekalipun. Dan kemampuan prediksi paling akurat. Nah, kan bener? Makanya kami selalu bisa lari lebih cepat dari orang-orang yang mau menghajar kami. Walaupun ujung-ujungnya kami ketangkep juga. Kami juga juluki Reza dengan Eye Eagle atau si mata elang. Karena dia selalu bisa headshotin musuhnya tiap kali main game sniper. Keren banget kan? Tapi sayangnya Reza udah rabun dari kecil. Jadi julukan itu gak bertahan lama. Karena begitu, ya semuanya berakhir. Akhirnya kami selalu patungan uang untuk beli kacamata Reza yang baru. Anehnya sampai sekarang kami masih lakuin itu loh. Tanpa orang tua Reza tahu karena kacamatanya selalu sama dan gak berubah sama sekali. Next, ini Noval. Di antara kami semua, dia yang paling tinggi. Tapi sayang, dia itu culun. Gimana pun dipukul, dia cuma bisa terima. Iya, dia memang lemah di kehidupan nyata. Tapi kalau di dunia maya, dia itu Iko Uwais-nya kami. Dia punya kemampuan meretas yang cukup gila. Tapi dia gak sadar itu. Dia juga gak pernah ngebalas orang yang bully dia dengan kemampuannya di jejaring media sosial. Karena kebanyakan misi resikonya kalau mereka sampai tahu. Jadi kalau mereka laporin aku ke polisi gimana? Terus kalau aku di penjara gimana? Makannya di mana? Beranya di mana? Pipisnya di mana? Yang jengukin siapa? Kalian? Aduh. But so far, dia hebat banget sih. And then yang terakhir, ini gua. Dibanding yang lain, gua itu yang paling kecil. Bisa dibilang gua yang paling pendek. Tapi justru gua yang punya mental paling gede dari mereka. Makanya, gue selalu coba ngelawan walaupun fisik gue gak sebanding sama musuh gue. Akibatnya, mereka selalu gue repotin. Karena tiap pulang ke rumah, mereka harus ngompresin gue dulu. Tapi lambat laun gue sadar, gue memang kecil, tapi gue gak boleh lemah. Akhirnya, mulai dari situ, gue selalu latihan fisik untuk bertarung. Mulai dari push up, sit up, pull up, bahkan juga boxing. Walaupun tanpa latihan khusus dan selalu digangguin sama Ampun. Justru karena didikannya Ampun, gue jadi terbiasa dengan latihan yang lebih menantang. Dan akhirnya, dan sampai sekarang, walaupun orang-orang ngelihat Ampun sebagai si gemuk, Reza si mata cacat, Noval si cupu, dan gue si pendek, tapi kami ngelihat diri masing-masing sebagai kekuatan bagi yang lain. Dan walaupun orang-orang ngelihat kami sebagai pecundang yang selamanya pantas dengan julukan itu, tapi kami ngelihat sesama sebagai para pemenang yang pernah terlahir dari para pecundang. Boom! Teman-teman, coba kalian lihat ini. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Dea Apreni di acara Ika Kait Aktif dengan berita terbaru dan hangat yang selalu kami sajikan untuk Anda.
Pemirsa, hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat telah terjadi bom bunuh diri di salah satu mall kota Banda Aceh. Ini adalah kasus kesekian kalinya yang terjadi. Ini udah kesekian kalinya kejadian bom bunuh diri. Dan identitas pelaku nggak bisa diusut. Karena jasadnya hancur berkeping-keping. Korbannya juga lumayan banyak. Dikabarkan korban didominasi oleh anak-anak dan juga remaja. Kondisi di TKP masih belum bisa digolongkan aman dengan mata api masih terus menyulut dan sulit untuk dipadamkan. Oleh karena itu, tim pemadam kebakaran terus berdatangan ataupun evakuasi korban dan juga aksi siaga terhadap ledakan susulan. Kira-kira apa sih motif pelaku ngelakuin hal sebelumnya itu? Namun aparat kesulitan untuk menemukan bukti dan Gabut kali dia. Wah, gabut. Iya lah. Ya pokoknya apapun motifnya, ini orang biadab banget sih. Coba bayangin berapa banyak anak-anak yang korban dari kejadian ini. Tersebut dan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian berita hari ini, saya Dea Amreni mohon pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap nantikan berita-berita terupdate hanya di IKKI TV. Sibuk amat. Siapa tuh Yan? Tadi dia dalam bahaya, terus gue selamatin. Makanya gue bawa ke sini deh. Gue juga ikut lagi dan Kamu duduk di sini bentar ya. Lama kok. Jadi nih, kalian masih ingat kan soal berita pemboman kemarin? Nah, tadi pas gue pergi ke swalayan, gue ketemu sama dia. Terus, kamu jawab jujur. Apa yang kamu sembunyiin dalam tas ini? Aku nggak bisa nunjukin ke siapapun. Kenapa? Abang ini larang aku. Oke, gini. Abang kamu kan cuma ngelarang kamu untuk nunjukin. Tapi kalau aku lihat kan nggak apa-apa. Ya kan? Ya udah. Sekarang coba aku lihat. Ampun. Kau tahu jenis bom ini nggak? itu bom beneran. Itu bom jenis high explosive. Kalau meledak bisa mati semua orang yang ada di situ. Ya udah, terus gimana nih? Kau harus ngapain? Biasanya tuh bom punya 3 kabel. Salah satunya untuk nonaktifin tuh bom. Coba lu potong kabel hitam. Oke. Bomnya masih aktif. Oh, berarti itu kabel netral. Sisanya tinggal 2 lagi. Kalau salah, bisa-bisanya bom itu meledak lebih cepat. Woi, lu jangan main-main ya. Gua bisa mati nih. Tunggu gua dulu. Gua lagi mikir nih. Pon 30 detik lagi nih ya. Bentar lagi ya, tunggu. Jauh. Mundur lagi. Pon, maaf kalau gua ada salah sama lu. Yan, jangan gegabah Yan. Jangan gegabah Yan. Yan. Halo Yan. Nggak guna gua telepon lo. Ya udah, bye. Kalau waktunya habis, kenapa bang? Nggak, dah, kita pergi sekarang. Kamu ikut ya. Tinggalin aja saya di sini. Oke? Apanya yang satu coba? Kok satu kurang gila?
Bos, ada yang gagalin rencana kita. Dasar brengsek. Panggil Nanda sekarang. Cari anak itu sekarang. Bawa dia ke sini. Kami ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Di sana kami kelaparan, bahkan demi sesuap nasi kami harus berantem. Ternyata kami cuma bisa pasrah. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang datang dan bawa kami pergi. Kami manggil dia abang. Berarti yang kamu maksud dengan abang itu orang yang adopsi kalian semua? Kalau boleh tahu, berapa anak-anak yang dibawa sebelum kamu? 21 orang? Val, coba lu cek berapa jumlah kasus bom bunuh diri itu. Semayang. Oke, mulai sekarang kamu dalam bahaya. Jadi kamu gak boleh berkeliaran dulu. Kamu tinggal di sini aja sama kita. Kamu pasti bakalan aman. Oke? Sebenarnya siapa sih itu orang? Bos, dia hanya murid SMA biasa dan tidak terlibat dengan mamput. Bahkan di sekolah pun dia tidak berprestasi. Bahkan di sini ternyata dia tidak mempunyai kemampuan di bidang apapun. Jadi dia bukan orang berbahaya, bos. Oke ya bos, ini saya tunjukkan wajah target yang jelas. Dasar kecoa, pede aja belagu lo. Emang lu bisa apa? Oh, nyelesaian sekarang. Gua mau lihat kesetiaan lu di Badak Hitam. Sekarang lu cari itu anak, lu bunuh dia. Oh ya, satu lagi. Jangan tinggalin jejak sedikit pun. Orang-orang selalu koar-koar ngecam kejahatan sana sini. Tapi justru hukum melindungi mereka. Sebenarnya hukum itu untuk apa sih? Untuk nyelamatin siapa sih? Setelah itu apa? Siapa yang bakal peduli soal HAM? Siapa yang bakal peduli soal kesetaraan sosial? Bahkan kalau mengorbankan orang bersalah sekalipun, gak akan ada yang peduli kalau ada uangnya kan? Nafik tau gak? Wow. Siapa lo? Gue gak ada urusan sama lo ya. Wow. Santai bang, santai. Wow.
gak perlu repot-repot nanyain keberadaan Alif lagi sama tuh orang. Alif udah sama gua. Mana Alif? Mana Alif? Mana Alif gue tanya? Udah gue bilang jangan biarin dia keluar. Kalian tahu dia di mana sekarang? Hah? Dia diculik. Tadi gue juga hampir dibunuh atau enggak? Val, coba sekarang lo cari tahu informasi simbol yang gue kirim ke HP lo. Kita bakalan tahu semua dari situ. Oh ya udah, tunggu bentar ya. Oh bentar. Ini kayaknya gue tahu nih simbol apa. Oke, dapat. Tunggu. Ternyata mereka kelompok mafia kelas kakap loh. Mereka hidup dan berinteraksi di dunia gelap. Mereka udah lakuin banyak banget kejahatan. Pencucian dan pemalsuan uang, pengedaran narkoba, pembunuhan, bahkan penculikan. Polisi-polisi aja kewalahan ngadepin mereka. Baru-baru ini juga ada berita kalau 2 agen yang berusaha nangkep bos mereka malah dibunuh dengan sadis. Belum lagi dia punya banyak anak buah yang menyusup di pemerintahan. Jadi semua kejahatan yang dia lakuin bisa dengan mudah dimanipulasi. Mereka disebut dengan geng badak hitam. Val, coba lu cari tahu tentang identitas bosnya. Oke, dapat. Nama aslinya adalah Mozart Al-Arsyad. Dia dulu pernah tinggal di panti asuhan Kasih Ibu waktu umurnya 10 tahun karena ditelantarin sama orang tuanya yang udah cerai. Dan setelah 2 tahun tinggal di sana, tiba-tiba panti asuhan itu dibakar tanpa sebab dan cuma dia yang berhasil selamat. Lalu beberapa hari kemudian dia ditemui pingsan sama seseorang yang diyakini sebagai mafia dari geng badak hitam waktu itu. Mozart dirawat lalu dijadiin sebagai anak angkat. Tapi 10 tahun kemudian bos itu berhasil ditangkap dan diberi hukuman mati. Sebagai seorang pewaris, Mozart mengambil kendali penuh atas organisasi itu dan menjabat sebagai bos menggantikan posisi ayahnya. Bahkan ada berita lebih mengejutkan lagi loh. Karena dendam yang masih terselubung di dalam hatinya, dia ngebunuh orang tuanya sendiri dengan dimutilasi secara sadis. Fik, dia itu psikopat dendam. Kok gua jadi takut ya? Menurut aku sih, penting kita nggak usah ikut campur dia. Benar ini Bang Noval. Kita ini bukan apa-apa bagi mereka. Kalau musuhnya kayak gini, gua nggak ikut campur sih. Tadi gua nggak tahu siapa mereka sebenarnya. Kalau kalian siap, ya udah kalian aja yang ikut. Terus kita harus gimana? Kita udah terlanjur terlibat. Mau kita tetap stay di sini pun, kita tetap bakalan dibunuh. Jadi, kita harus cari jalan keluarnya. Oke? Aduh. Ini semua karena anak itu sih. Sekarang kita jadi repot kan. Pun jaga sama lu ya. Gak usah bawa nama Alif, Bre. Ini juga salah kita. Dia saudara seiman kita. Dia juga tanggung jawab kita. Seharusnya lu paham rasanya dikesampingkan dan gak diperlukan sama orang lain. Ini bukan lagi waktu yang merengek. Sekarang waktunya kita gak perlu lagi merasa lemah kayak pecundang. Iya. Lo harus sadar. Kita tetaplah pecundang. Mau lo berlagak pahlawan sekalipun. Emang lo bisa apa ngadepin mafia? Kita selalu ditakdirin kalah dalam segala hal. Cuma bisa patungan uang buat beli kacamata baru. Cuman bisa tahan berat tanpa melawan. Dan cuman bisa nge-pressing kalau yang boyong. Lo harus ingat ya. Kita tetaplah pecundang. Walau yang kau sekalipun. Gak ada benarnya. Kalian tahu hal yang paling gue benci? Orang yang selalu merasa lemah karena kekurangannya tapi malah lupa menjadi kuat karena kelebihan yang juga dia miliki.
Lo ingat kan Pon? Lo pernah jenekin bom yang masih aktif di tempat rosokan dan kita semua bisa selamat. Lo ingat kan Zah? Lo bisa menang lomba memanah dan semua musuh lo ada di pusat tepat sasaran. Dan lo ingat kan Val? Lo pernah nge-hack CCTV sekolah supaya kita bisa ngambil daftar nama yang kena hukuman sama Bu Asma? Kita semua punya kelebihan masing-masing, tapi kita terlalu takut sama dihantui oleh sugesti orang-orang ke kita. Bom yang gua jinakin juga kalau udah jenis low explosive, jadi gampang. Tapi kalau high explosive gimana? Lo mau kita mati meledak sekarang? Maksud gua tuh, udahlah, mau gimana pun gua bicara, kalian tetap bakalan pesimis. Kita bukan pesimis sekali, tapi kita harus sadar sama realitas. Musuh yang kita hadapi sekarang bukan anak sekolah yang baru peralatan pakai tangan kosong, tapi mafia punya banyak bawahan yang lengkap dengan senjata api. Ulah kita sekarang cuman modal dengan nekat mau ngincar bosnya. Pasti nggak mungkin lah. Di film-film aja, kalau mau ngincar bosnya mafia, mereka harus punya senjata api, harus punya bom, harus punya granat, dan mereka harus punya koordinat letak markas musuh. Emang kita punya apa buat itu? Punya. Lo dapat ini dari mana ya? Lo nggak tahu lagi berusaha sama siapa. Di mana dia bawa anak tuang? Jawab gua bilang. Mau lo bunuh gua sekalipun, gua nggak tahu anak itu di mana. Lu jangan macam-macam Lu inget, nyawa lu taruhannya kalau Ali sampai kenapa-napa. Lu pikir dia bakal peduli soal nyawa gue? Justru gue tetap bakal dibunuh karena gagal nyelesain misi. Di dunia gelap, nggak ada yang namanya solidaritas. Siapapun akan dikorbanin, walaupun itu teman sendiri. Berarti gue tetap bakal mati ya? Dan lu mungkin akan disiksa sesadis mungkin. Kalau itu, gue lebih pilih mati dengan menunjukkan perlawanan daripada cuma diem kayak gini doang. Jadi, kasih tahu ke gue di mana markas musuh. Hargai keberanian itu. Tapi itu aja nggak cukup. Karena lu nggak mungkin ngelawan dia dengan tangan kosong. Tapi lu pergi ke belakang Gor Kopelma. Di sana ada gudang dan semua yang lu butuhin ada di sana. Dan satu lagi sebagai informasi buat lu, anak buahnya di mana-mana. Pengawalannya juga ketat. Tapi ada satu jelah di mana lu bisa bantai itu orang. Tempat di mana dia nggak akan terlihat mencolok dan cuma ngebawa anak buah kepercayaan. Dan besok adalah waktu yang tepat. Cuman orang kayak lu yang punya kesempatan itu. Uzan nggak pernah selengah ini. Semua musuhnya udah bisa dibaca dan dihasut dengan uang, tapi lu enggak. Lu nggak lagi bercanda kan? Lu jangan coba-coba manfaatin gue ya. Gue gak punya banyak waktu buat ngejelasin. Kalau lu memang mau nerima bantuan dari gue, mending lu pergi sekarang. Mereka sebentar lagi akan kesini. Tapi kenapa tiba-tiba lu mau bantuin gue? Ada kesalahan besar yang harus gue selesaikan. Tapi gue punya pertanyaan terakhir. Kenapa dia lakuin ini semua? Ini karena persaingan bisnis. Siapapun yang menolak kerjasama bisnis sama itu orang, harus siap-siap bisnisnya hancur. Dan mall itu adalah salah satu contohnya. Ya udah, lu pergi sekarang. Makasih bantuannya. Tunggu aja ya. Gue bakal datang ke tempat lo. Tanpa lu jemput sekalipun. Baik, lu khianatin gua. Lo kalau mau khianatin gua, itu dikit dong. Adun.
Gimana? Lo udah nyusul kan? Gimana? Ini belum seberapa. Adun, Ya udah bosen. Lo aja yang akhirin penderitaan sendiri. Faisal! beresin dia. Gua nggak tahu sih. Sekarang dia masih hidup atau enggak. Tapi yang pasti kita nggak boleh nyanyain pengorbanannya dia. Cuman kita harapan satu-satunya untuk nyelesain ini semua. Oke, let's do it. Besok kita bakal nyerang tempat ini. Dan ini semua foto-foto lokasinya. Semua anak-anak yang dibawa ke situ bakal jadi Sandra sama Mozart dan jadikan objek pemboman. So kita nggak boleh takut. Mozart dan anak buahnya nggak boleh ditenang dengan apa yang telah mereka lakuin selama ini. Oh ya, agen itu juga ngasih informasi kalau di sana penjagaan Mozart paling lama. Kita bisa susupin dia dengan lebih mudah. Walaupun gitu, kita tetap waspada. Segala hal bisa terjadi di luar prediksi kita. Oh ya, ingat, no face, no case. Kita nggak boleh kedetek sama sekali sampai kita bisa nyudutin Mozart. Apalagi kalian. Mozart cuma tahu keterlibatan gua. Jadi, kalian main di belakang layar dan jangan sesekali ambil resiko untuk nolongin gua dalam keadaan terdesak. Apalagi sampai ngenonaktifin bomnya. Kita harus siap dengan resiko terburuk dalam kondisi terdesak. Karena kalau Mozart merasa terancam, Mozart bakal manggil anak buahnya yang lain dan setelah itu kita berakhir. Tetap buat Mozart lengah dan gak ngewaspadain kita sama sekali. Kayaknya kita bisa gerak dulu deh. Seharusnya sih bisa lebih mudah. Tapi masalahnya mereka semua bersenjata. Bro, mobil itu mencurigakan loh. Ya, ayo coba kita cek. Mereka sini tuh. Yan, sebenarnya nih. Oke, gua punya solusi. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini, oke? Pindah lu, udah lu pindah aja. Oi, buka oi. Ayo ngapain di sini? Maaf bang, tapi ini masalahnya mobilnya lagi mogok. Kalian tahu kan di sini nggak boleh parkir? Bukan gitu bang, tapi ini mobilnya beneran nggak mau hidup lagi. Abang mau bantuin dorong nggak? Lo mau mati? Terus mana supirnya? Oke, Ja, lo pantau gua dari jarak jauh ya. Ikut arahan gua setiap kali lo mau nembak. Dan buat lo pun, pasang bomnya di setiap sisi gedung. Jangan ada satupun celah yang terlewatkan, supaya mereka nggak bisa kabur. Dan atur timernya sesuai arahan gua nantinya.
Terus buat lo Val, masuk ke jaringan CCTV mereka dan pantau keberadaan musuh. Habis itu lo matiin CCTV-nya supaya Mozart nggak tahu keberadaan gue. Dan ganggu jaringan di sekitar gedung waktu gak kasih aba-aba ya. Oke, bagus. Yan, gua udah di posisi. Benar kata men, sudah standby di 3 titik. Oke. Tolongin gua aja. Oke. Logon. Jah, gimana kondisinya? Aman? Sejauh ini masih aman sih. Sip. Oh ya, Val, gua mau sekarang lo aktifin pemancarnya. Waktunya 30 menit kan? Oke, itu lebih dari cukup kok. Ya udah, aku mulai siaran. Dan buat lo Bon, gua mau lo aktifin timer bomnya 30 menit juga. Dan jangan sekali lo nonaktifin tuh bom. Ingat, nyawa kita taruhannya. Oke, bro. Jangan sampai asal ambil langkah. Oke? Gue gerak sekarang. Oke, Yan. Woi! Lepasin dia. Wih, kita kedatangan tamu nih. Kok lama banget datangnya sih? Mereka gangguin dulu ya? Banyak juga bacot lo ya. Ya udah,
Mumpung gua lagi di sini, mending lo bunuh aja gua. Atau lo mau gua yang bunuh lo? Wede, belagu juga nih anak. Lo lupa lagi berhadapan sama siapa? Oh iya, gua lupa. Lo itu Mozart kan? Yang suka nyulik anak orang, yang suka ngebunuh orang, bahkan mutilasi orang tuanya sendiri. Dasar sampah. Oh ya? Alif di mana? Kenapa kalian bisa ditangkap? Tadi Noval ditangkap. Gua pengen nolongin dia. Akhirnya gua juga ikut ditangkap. Dasar orang-orang bodoh. Kalian terlalu percaya diri berhadapan sama gua. Lu lihat temen lu sekarang kan? Ini semua gara-gara lu. Asal tahu ya. Sampai kapan boy? Gua gak bakal muka. Lo yakin? Mana kalau gua main-main dulu sama dan lo? Kayak seru. Lu mau apa? Sekarang gimana? Masih mau berusaha sama gua? Gua aja ya. Tapi gua bisa ngebah apa yang lakuin ke dia. Kapan? Sekarang. Ayo coba. Lu lagi ngerasa sakit, gua mau ceritain sesuatu buat lu. Mereka ketangkep. Yan, jawab Yan. Jawab. Yan, jawab dong. Yan. Ah, Gue itu dulunya hidup di keluarga yang gila. Bapak gue kecanduan judi dan suka mabukkan. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia selalu mukul gue dan ibu gue. Akhirnya pada suatu hari, ibu gue dituduh selingkuh sama temennya. Dan bapak langsung bunuh di depan mata gue. Terus, gue dibuang di panti asuhan. Dan gue di sana ngerasain hal yang lebih mengerikan. Bahkan satu persatu di antara kami mati gara-gara nggak makan. Ternyata kepala pimpinannya korupsi. Akhirnya gue nekat. Gue bakar rumah bajingan itu, terus gue kabur. Dan lo udah berurusan sama orang yang salah. Sekarang giliran lu. Oke, stop. Mereka nggak tahu apa-apa. Ini semua salah gua. Gua yang ngajak mereka ke sini. Gua juga yang bawa Alif pergi. So, bunuh aja gua. Iya bener. Tapi mereka udah terlalu banyak tahu tentang gua. Jadi mereka harus mati. Dan lo bakal ngeliat mereka mati di tangan gue dengan sadis. Boleh nggak? Gue minta satu hal terakhir dari lo. Oke. Anggap aja ini kebaikan terakhir dari gua. Oke. Gue cuma pengen ngasih tahu kalau dari tangan gue ini bisa keluar peluru. Lo percaya atau enggak? Lu jangan main-main sama gua ya. Gua gak bercanda kok. Lo lihat ya.
Lo bawa ampun dan cari anak-anak yang disandra terus lo bawa ke bawah. Gua bakal ngejar Mozart. Woi, mundur! 4. Berarti pelurunya tinggal 4. 3. Ternyata lift dibawa ke sini. Gua harus tolongin dia. Pelurunya tinggal 1. Kok 1911 kan? Pelurunya cuma 4. Dan lo udah nembakkan itu semua. Gue kira lo mafia yang hebat. Ternyata cuma mafia bajakan. Dasar mafia bajakan. Hah, mafia bajakan? Baru kali ini ada orang ngirimin gua. Oke. Sekarang kita buktiin siapa dada kita yang lebih kuat. Oke. Coba takut. Pelajaran pertama, membuat lawan lengah dan kehilangan fokus. Pelajaran kedua, mulai memojokkan lawan. Pelajaran ketiga, mulai melumpuhkan lawan. Gimana? Tahu kan akibatnya berurusan sama gua? Wah, dia ngeliat. Ya udah keluar dari sini, wah, ayo. Pan. Lift. Tunggu, kamu udah bangun. Kamu tunggu sini bentar ya. Dasar, beraninya sama anak kecil. Tadi
Lu mau apain gua? Lo jangan senang dulu. Gua masih punya kejutan buat lo. Sebenarnya lu harus tahu satu hal. Temen gua itu dijuluki dari kecil si Matalang. Halo Val, Iya aja. tolong kirimin gua koordinat, jarak dan kecepatan tempuh target. Oh, oke ya. Ya, Ya gimana Val? Posisinya 1 km dari posisi lo, koordinatnya 15 derajat lintang utara, 30 derajat bujur timur. Dengan kecepatan 230 km per jam, mereka akan sampai sekitaran 20 detik kemudian. Oke Val. oke ya, gelap. Sip. Ya walaupun dia itu rabun, tapi dia bisa ngelihat target yang dia sasar jauh apapun. Dan kalau dia udah ngunci sasarannya, dalam hitungan 3, 2, 1. boom. Semuanya berakhir. Yes. Liv, kamu harus bisa bertahan ya. Alif. Alif. Masih gak mungkin. Dibangun Liv. Akhirnya mati juga tuh bocah. Dasar bocah bodoh. Bodoh. Sebodoh apa sih dia? Di saat umurnya masih kecil, dia sanggup nahan penderitaan yang besar itu. Sebodoh apa sih dia? Yang rela mati demi orang yang bahkan gak pernah ketemu sama dia sebelumnya. Memang di dalam dunia ini, orang yang dianggap budak, punya banyak kekurangan, akan dikucilkan dari lingkungannya. Tapi ada yang dilupakan orang-orang di saat mereka melepas topengnya dan menunjukkan taringnya. Mereka akan terlihat seperti serigala yang bahkan lebih berbahaya dari orang yang mengklaim dirinya sebagai raja. Dan sekarang, raja itu sedang dimangsa oleh kawanan serigala yang terluka. Gue pengen tahu, gimana sih rasanya kalau tangan dan kaki lo ditembusin sama peluru. Colt M194, jenis peluru kaliber 22.
Dan slot pelurunya ada 5. Berarti masih ada sisa 1 lagi. Lu mau pilih di mana? Di sini? Di sini? Atau di sini? Oh iya, gua lupa. Karena gua ngefans sama lo, seharusnya gua ngikutin cara lo ngebunuh orang. Oke, gua kasih lo 2 pilihan. Asal lo tahu, seluruh sisi gedung udah dipasangin bom. Dan mungkin 2 menit lagi bom itu akan aktif. Jadi lo bisa milih antara mati dengan cepat atau lo mau mati tersiksa karena rasanya terbakar lebih lama lagi. Gue saranin sih lo ambil pilihan pertama. Gitu kan cara lo ngebunuh musuh-musuh lo, ngebiarin mereka mati dengan caranya sendiri. So, good luck. Sebenarnya siapa kalian? Kami para pecundang. If you decide to let it go, don't push away my soul. Everything hurts, it must get worse all along. I don't know what I've been doing. Know that I'm dying whenever I listen to you. Whatever I say, I'm everything hurts, it must get worse all along. Alif. Gue lagi di mana? Mana teman-teman? Gimana? Udah mendingan? Siapa lo? Kenapa gue bisa di sini ya? Mana teman-teman gue? Seharusnya bukan itu kata-kata yang keluar dari mulut lo setelah gua nyelamatin nyawa lo.
Halo Yan. Gimana keadaan lo? Lo udah baikan kan? Kita khawatir banget sama lo tahu. Udah 3 hari kita jengukin lo ke rumah sakit. 3 harinya lo nggak sadarin diri. Tapi gua seneng banget tahu lo udah siuman. Lo harus bilang makasih ya ke mereka. Mereka juga yang nolongin lo keluar dari gedung itu. Pon, lu tahu nggak? Gua khawatir banget sama lu tahu. Raja sama Noval mana? Ada nih sama gua. Halo Yan, lo lagi di mana? Cepetan sini. Kita lagi nungguin lo nih. Iya Yan, cepetan dong. Gua kangen ngumpul lagi nih. Emang kalian lagi di mana sih? Kita lagi di gedung pertemuan Barona Intelijensi. Hah? Apa tadi lo bilang? Intelijensi? Tunggu. Jangan bilang lo nggak tahu apa-apa ya. Apaan emang? Nanti juga bakalan tahu. Pokoknya jangan lupa pergi ke sini ya. Apaan sih lo? Udah, nggak usah ngebantah. Gua tunggu di sini ya. Tunggu gua. Coba lo jelasin ke gua. Kenapa gua harus percaya sama lo? Video ini akan menjawab semuanya. Pemirsa, sebuah hal besar yang selama ini diselidiki telah terungkap. Dalam dibalik kasus pemboman beberapa hari lalu, telah ditemukan tewas mengenaskan dalam keadaan tubuh hangus akibat terbakar. Korban merupakan pemimpin dari geng mafia terbesar, yaitu geng Badak Hitam. Mereka merupakan incaran para aparat keamanan negara selama bertahun-tahun akibat adanya kasus pengedaran narkoba, pembunuhan, penipuan, serta kejahatan lainnya. Namun mereka selalu saja lolos dari jerat tubuh akibat polisi masih kekurangan bukti. Pada akhirnya seseorang mengirimkan bukti kejahatan tersebut ke surel kepolisian dan menetapkan mereka sebagai buronan internasional. Dan untuk berita tewasnya pemimpin geng mafia tersebut, polisi menetapkan bahwa korban tewas akibat dikhianati oleh salah satu bawahannya yang merupakan penyusup dari kubu lawan bisnis ilegal. Saat ini, konflik internal dan eksternal terus bermunculan, sehingga membuat geng tersebut diambang kehancuran. Polisi juga terus mencari pelaku dan memprosesnya secara hukum. Hebat juga ya lo. Bisa manipulasi media nasional. Ya udah, sampai ketemu di sana. Tenang, Liv. Apa yang jadi mimpi kamu, bakal jadi mimpi aku juga. Semoga tenang di alam sana ya, Liv. Ayo kita berangkat sekarang. Sip. Dan untuk berita tewasnya pemimpin geng mafia tersebut, polisi menetapkan bahwa korban tewas akibat dikhianati oleh salah satu bawahannya yang merupakan penyusup dari kubu lawan bisnis ilegal. Saat ini, konflik internal dan eksternal terus bermunculan, sehingga membuat geng tersebut diambang kehancuran. Polisi